bahan mintanya dari dia. Kalau kita belajar dari Hong Kong, Hong Kong itu dulunya punya siapa tuh? Negara Inggris ya, jajahan Inggris ya. Dan di Inggris itu sama kasusnya. Jadi Inggris yang membangun semua, tapi orang Hong Kong, orang Cina itu cerdik gitu. Inggris pergi, dia udah jadi, semua jembatannya jadi, gedungnya jadi, dia tinggal nikmati. Tapi itu pasti udah dipikir sama pemerintah kita, gimana yang terbaik ya. Kalau pemerintah pasti selama dia memikirkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan merata, ya saya sangat merasakan nikmatnya ketika tol Pekanbaru Dumai terbuka. Terus tol waktu itu saya coba jalan darat dari Pekanbaru ke Jawa, ke Jakarta, itu memang luar biasa. Yang biasanya saya ngabisin waktu 2 hari 1 malam, itu 1 hari 1 malam saya sampai di Merak itu. Luar biasa. Dari saya naik dari tolnya masih baru dibangun ya, dari Kayu Agung ya, dari sini lalu lintas timur sampai Kayu Agung saya masuk tol. Wah itu tuh kalau saya lihat dari Jambi ke Palembang ke Bakaun itu 12 jam atau berapa jam itu, cepat. Tapi memang ya kita enak, tapi salah satu akibat dari tol ini memang jalan perekonomian kurang maju, karena kita cepat ya kita nggak ada belanja gitu. Jadi semua apa kira-kira ada SCM ini dikumpulin semuanya. Terus berita acara pembayaran beserta lampirannya. Jadi berita acara pembayaran itu mulai dari MC. Dasar pembayaran itu adalah MC. MC nanti di biasanya kalau MC itu data pendukungnya apa? Ada yang tahu nggak? Data pendukung dari MC. Becky. Nggak, yang perlu disiapin sama rekanan ketika dia ngajukan termin pembayaran, minta mau dibayar, apa yang harus disiapin. Nah di sini saya suka ini nih, kalau ada yang non teknis, saya suka ini administrasi saya harus lengkap semua. Nah, ketika non teknis itu belum juga, itu kalau sempat ada saya mau nuntut bisa, karena ada sanksi bagi pengguna jasa. Kalau kita mengajukan pembayaran itu harus segera diproses. Kalau sempat misalnya nggak diproses, penyedia jasa itu bisa menuntut kerugiannya dia. Tapi ini nggak pernah dilakukan sama penyedia jasa, karena takut minimal kerugian dari bunga. Kan cara metode pembayaran ada progres. Kalau dia sistem pembayarannya bulanan, setiap ada progres bulanan itu dari penyedia jasa bisa mengajukan pembayaran. Saya di bulan ini ada progres 20%, ya udah kita ajukan pembayaran. Nah di pembayaran ini ada terkadang yang non teknis, kita nggak tahu permasalahannya apa, karena kita level bawah nggak tahu kan. Nah ada komitmen, ada ini, kita nggak tahu. Nah, ketika itu terjadi, langkahnya saya lengkapi data pendukung untuk MC tersebut, termin tersebut. Ya data pendukungnya sama kayak gini, mulai dari laporan harian, bulanan, mingguan, backup data, foto-foto, yang standar MC itulah yang menyatakan administrasinya. Itu nanti kita serahkan ke pengguna jasa, kita minta tanda terimanya. Nah, kalau belum juga dilakukan proses terminnya, nah itu tuh kita penyedia jasa bisa menuntut. Tapi akhirnya kalau saya bilang berarti kita nggak berkawan lagi gitu. Itu kan rekanan nih, itu nggak
tidak berteman lagi. Karena banyak alasan dari penyedia jasa. Kalau itu terganggu, itu kan namanya dari kemarin saya bilang salah satu membuat laporan itu tidak berjalan adalah uang, money. Nah, kalau itu nggak diproses, apalagi sampai 1 bulan, kita ngajukan per 25 bulan ini sampai 25 bulan besok nggak juga keluar gitu. Itu pernah saya alami itu beberapa tahun yang lewat. Saya sempat bilang PPK sama PPK-nya, Pak, mohon maaf, nanti kalau minus saya akan angkat ini semua. Karena kami tidak bisa bekerja, dan saya udah backup semua surat pengajuan saya, tanda terimanya. Tapi administrasi, kalau kita lengkapin, dia bisa bilang gini ya, kamu standar pengajuan MC saja nggak lengkap, nggak ada. Nah, kalau untuk MC itu di tingkat 2 sama di APBN provinsi sama APBN itu ada perbedaan. Kalau di APBN itu nggak ada yang namanya panitia MC, tapi di provinsi itu ada. Jadi ketika kita mengajukan progres kita segini, nanti panitia MC turun ke lapangan, ngecek benar nggak bobot kita itu yang kita ajukan itu ada di lapangan. Itu kalau yang di provinsi. Kalau yang di APBN itu nggak ada. Jadi cukup antara SE, kontraktor sama PPK udah selesai. Yang ada panitia itu hanya nanti ketika PHO, atau nanti kalau ada panitia lagi nanti peneliti kontrak. Kalau ada perubahan desain, penambahan waktu, penambahan biaya, itu ada di sana. Jadi setiap daerah itu punya ini. Nah, yang di tingkat 2 saya bisa main di itu pun nggak ada gitu. Panitia MC. Jadi beda-beda, saya nggak tahu, memang ada peraturan daerah masing-masing, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau saya tengok ya karena Kementerian Pusat yang mungkin yang lebih, misalnya peraturan-peraturan itu biasanya lebih dapat duluan orang pusat. Nanti yang bawah ngikut pedomannya dari pusat, dari kementerian. Gitu. Balik ke sini lagi. Terus pembayaran peserta lampirannya ini yang harus dilengkapi nih. Jadi kalau pembayaran ini bermasalah, biasanya rekanan atau penyedia jasa bisa menuntut kerugiannya. Terus semua berita acara lain dan notulen rapat. Terus foto-foto saat sebelum pelaksanaan sedang selesai. Nah, kalau kembali ke foto itu ada metode pengambilannya. Ya, jadi biasanya foto itu mulai dari 0%. Habis itu ya minimal ada 4, maksimal ada 4, terkadang 3. Ada 0, 25, posisi 0-nya, posisi 25%-nya, posisi 50%-nya, posisi 100%. Tapi ada juga yang buat 0, 75, atau sedang dilaksanakan, finishing, selesai. Itu foto yang kita ambil, itu foto setiap item pekerjaan, bukan foto kerjaan selesai, enggak. Tapi misalnya kalau di jalan itu ada misalnya pekerjaan aspal, ya. Di aspal itu ada lapis resap pengikat, ada lapis perekat, berikut tekut kalau bahasa lapangannya. Habis itu ada lagi nanti ACBC kalau ada dari bawah ACBC, ACWC yang sekarang. Kalau dulu tuh lain lagi, ada lapen, ada ini ya. Yang sekarang itu kebanyakan di sejalan itu kalau 3 lapis ACBC, ACWC. Nah itu bukan kita foto pas jadinya aja, enggak, tapi setiap BOQ item itu yang saya bilang tadi ada lapis resap pengikat. Lapis resap pengikat itu posisinya biasanya di atas base A. Nah itu Anda ambil fotonya.
Nanti itu satu item. Nanti masuk lagi, habis resep pengikat masuk lagi ke AC base. Kalau nggak mau pakai AC base, nah kalau hanya 2 lapis AC base. Itu AC base itu Anda ambil juga foto 0, 25, 50, 100%, atau 0 pelaksanaan sama selesai. Nanti masuk lagi lapisan ke atasnya, nanti ada namanya lapisan perekat. Jadi aspal ketemu aspal itu lemnya lah, semacam lemnya. Kalau di atas base itu lemnya resep pengikat, ringkut. Nanti yang di atas aspal ke aspal itu kan ACBC ini aspal. Nanti di atasnya ACWC. Nah, antara itu nanti lapis perekat atau tekut. Lapis perekat ini diambil fotonya ketika pelaksanaan. Nanti baru lanjut lagi ke ACWC-nya. Ini finalnya. Nah, itu setiap foto itu harus Anda dokumentasikan. Karena yang biasa terjadi kalau kita ada pemeriksaan, itu penolong kita. Mana fotonya? Kita lihatin ini ya. Nanti udah CWC masuk lagi ke marka jalan, itu diambil lagi mulai dari nolnya sebelum dilakukan marka, nanti ketika pelaksanaan 100%-nya. Nah itu silakan mau ngambilnya seperti apa. Biasa kalau dia ini kita misalnya ada kerjaan 1 kilo, kita ngambilnya backup per 100 di titik yang sama. Jadi STA 100 tandain. Nah, itu kalau ada ke bagian dokumentasi, ya Anda ambil itu apa pekerjaan yang ada di sana, Anda dokumentasi setiap item yang ada di sana. Nanti per 200 itu juga, karena biar foto itu menceritakan gitu. Dilihat ini prosesnya, ini tergambar gitu. Nah, dalam pengambilan foto pun biasanya dilakukan sesuai dengan kilometer. Titik nolnya mana gitu. Jangan Anda ngambil foto sekali ke sini, titik ini misalnya mau Anda ambil sekali ke sini, besoknya dari sana. Nah, itu nggak bisa. Biasanya pemeriksa itu menyamakan latarnya. Kalau di sini latarnya itu, ini latarnya, jadi usahakan foto itu misalnya dari titik kilometer paling rendah di sini menuju ke sana. Ya udah, Anda foto ke sana terus. Biar foto itu bercerita. Nah, di foto ini sangat penting gitu ketika ada pemeriksaan. Berapa kali kami kena periksa, ya foto ini yang menyelamatkan. Ya, itu foto bisa dilaksanakan dalam pekerjaan atau bagian pekerjaan yang nantinya tidak kelihatan pada saat pekerjaan selesai. Nah, ini kan ada, saya bilang ada lapisan-lapisan, apalagi di patching. Patching itu kan ada patching misalnya, tahu patching kan? Ada patching, habis patching nanti di overlay, di aspal lagi, itu kan nggak kelihatan lagi. Nah itu salah satu menyelamatkan. Kadang pemeriksaan itu kita bikin ada misalnya ada 20 titik patching, dia nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ketika dia datang, itu udah secara visual udah nggak kelihatan, udah dilapisi sama leveling, sama aspal yang di atasnya. Dia di bawah itu nggak kelihatan. Kadang ada yang pemeriksaan agak apa, dia suruh core itu sampai ke dalam ke bawah, sampai dapat patchingnya. Kadang kalau anggota kita di lapangan tali gitar ya atau road map itu nggak benar, ketika pemeriksaan di sini ada patching di core, nggak jumpa patchingnya, kacau. Dianggap Anda ini nggak ada nih, patchingnya nggak ada, dianggap itu tidak ada. Dan akhirnya apa? Itu disuruh mengembalikan. Nanti setelah dicek ternyata di backup data itu ada 20 titik, yang dijumpai hanya 10 titik. Yang 20 titiknya ya Anda suruh balikin. Nah, salah satu penolong itu foto. Ini terlaksanakan. Foto itu dibuat STA berapa, nanti posisinya kalau di jalan sebelah kiri atau sebelah kanan atau di center lane. Nanti harapan nanti pas dicek ya pas di core
itu jumpa gitu barangnya. Jadi kalau zaman dulu itu sebelum tahun 2004, 2005, 2008 lah, itu masih bisa main-main seperti itu. Ini off record ya. Malah ketika itu ada yang nitip volume sama saya. Nanti 60-40. 60 untuk saya, 40 yang nitip. Sampai sebegitunya. Terakhir perusahaan saya kapok. Karena kami mengembalikan uang lumayan banyak waktu itu. Gak dapat semenjak itu perintah dari pimpinan tidak ada lagi titip volume. Nah, jadi kami ya udah kita kerja apa adanya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau dulu untuk dapat untung besar itu enak. Karena bisa diindikan. Kalau sekarang hati-hati, visual aja panjang aja nggak dapat, tebal nggak dapat, ya udah. Tapi ini saya dulu pernah coba karena saya punya CV juga, saya coba main di proyek-proyek kecil. Karena saya biasa main di proyek besar, saya dengan pemeriksaan takut. Jadi waktu itu ada semenisasi semen. Semenisasi semen itu semennya itu saya udah cek harga supplier itu ke 225 itu maksimal harganya waktu itu 800 sampai tempat itu baru betonnya. Nanti menghamparnya itu saya perkirakan habis sekitar 900-an. Tapi bingung saya ketika diumumkan. Yang diumumkan itu penawaran yang rendah, yang nomor 3 itu saya tengok kalau saya lihat dari itunya harga penawaran itu di angka 650. Saya bilang ini gimana ini, apa sanggup dia kerja kayak gitu? Kita tahu, kita kena orang teknik, kita tahu mutu K225 itu seperti apa, berapa banyak semennya berapa, batunya berapa, tahu gitu, kita biasa nggak sih? Tapi mereka berani, dan kebetulan itu yang dapat teman saya, sama-sama ini, nah dia masih bermain di ketebalan, di mutu. Saya bilang apa itu, nggak ini, mereka jarang diperiksa. Jadi kalau dulu tuh kecil itu di bawah 2,5 M, ya besar itu di atas itu. Kalau PL itu di bawah 200 juta. Nah, tapi dulu saya sempat bingung juga, kebetulan saya di kampus itu mengejar MK, ada peraturan baru itu kecil itu sampai 10 M. Nah ini ngawur nih tuh saya sempat bilang ke mahasiswa saya, ini peraturan ngawur nih, tapi udahlah kita jalani aja. Tapi karena ngawurnya peraturan, saya dapat manfaatnya. Nah, perusahaan yang besar-besar, yang menengah sama besar itu ada lelang yang 4M, 5M, dia nggak bisa ikut. Akhirnya nelpon saya, Pak, bisa pinjam Pak perusahaannya? Apa? Kebetulan saya, tapi itu kebetulan saya di perusahaan yang menengah ya, sama besar. Akhirnya yang bos saya ini nggak cari perusahaan, udahlah pinjam aja, fee nanti saya kasih 1,5 sampai 2% ya. Ya saya berani, karena nanti yang ngerjain itu ya saya juga, yang ngontrol juga saya, orang saya stafnya tekniknya dia. Gitu. Akhirnya berapa paket itu pakai, jadi di perusahaan itu sendiri ada maksimal jumlahnya, nggak bisa mau ambil banyak-banyak, nggak bisa. Ada peraturannya yang menyatakan bahwa kecil itu maksimalnya saya 3, yang menengah 5, yang besar 7. Nggak bisa ngambil sampai 12, ini nggak bisa. Kalau benderanya sama. Nah ketika itu dipakailah perusahaan saya, ada proyeknya di atas 3M, 4M. Nah itu lumayan, saya dapat barokah dari sana gitu. Walaupun saya ini bilang peraturan ngawur, tapi saya dapat nikmatnya gitu. Dapat nikmat itu ya, perusahaan saya butuh perusahaan kecil ya, akhirnya saya dimajukan ya, saya dapat fee-nya, kerja selesai. Itu cuma akhirnya keluar PM 14 tahun 2020 itu MK putusannya balik lagi ke 2,5 M. Memang benar itu ngawur, perusahaan kecil itu kayak saya, kantor saya di rumah,
alat saya nggak ada, tenaga saya yang nggak boleh dibilang pun ada paling 2 orang, masa bisa ngambil proyek sampai 10 eman? Kan nggak logis. Tapi saya sempat ini bahaya ini pasti nanti ini. Rupanya iya, keputusan MK yang menyatakan itu tidak boleh, harus kembali lagi ke 2,5 M. Sekarang balik lagi ke 2,5 M. Itu cuma 1 tahun apa 2 tahun? 1 tahun itu berarti. Gitu. Jadi kalau saya mau lumayan, cuma saya takut kalau orang lain bukan yang jadi gini, Anda punya perusahaan, hati-hati Anda pinjam perusahaan, kebanyakan nanti uang muka cair, Anda dikasih uang berapa, nanti kerjaan Anda nggak selesai. Yang dipanggil siapa? Ya Anda sebagai direkturnya. Banyak itu kejadian teman-teman yang di Bengkalis yang nggak ngerti. Orang itu dengan gayanya necis, pakai mobil Fortuner atau apa, ngomong gini-gini, HP besar, ini, seakan-akan dia. Pas uang muka datang kita dikasihnya dari uang muka. Misalnya kalau nilai-nilai 2,5 M itu kalau kecil itu 30% ya. Berapa tuh 30% dikali 2 M berapa? 60 juta, dikasih Anda 20 juta. Anda kan senang. Atau kasih separuh. Senang kan? Banyak duit kan? Tapi habis itu dapat telepon dari PPK atau disuratin. Ini udah berjalan waktu berapa bulan, progres lapangan nggak ada. Jadi akhirnya banyak yang kejerat itu, kita cari orangnya kemana-mana, HP-nya udah mulai mati. Kenalan pertama oke, gaya gini, jumpa yang di hotel ini, itu saya nggak salut sama dia. Cuma hati-hati yang kayak gitu. Teman-teman yang ada perusahaan ya, kalau nggak yakin jangan Anda pinjam nggak. Gitu. Ada teman saya yang di Bengkalis kena apa masalah itu, pusing dia. Dapat uang berapa, kerjaan kan selesai. Akhirnya dia yang turun tangan untuk menyelesaikan itu. Akhirnya ya gimana, uangnya itu dibawa lari sama orang itu. Nah, kalau pengen aman, kuasa direktur. Anda pinjam perusahaan, Anda kuasakan ke notaris, kuasakan ke orang yang pinjam itu. Jadi untuk proyek ini Anda tidak tahu ini, keluarkan akte notarisnya, udah kasih sama dia. Kalau sampai ada pemeriksaan ya dikejar dia. Tapi kadang orang tuh nggak mau seperti itu. Kalau orang lihatnya jelek nggak mau, tapi kalau orang lihatnya bagus mau dia. Lah biar kita aja nanti, saya ini kan nggak masalah, malah dia aman. Kalau misalnya atas nama dia dikuasakan, berarti keuangan semua ke rekening dia. Kalau saya gitu, kalau punya perusahaan saya lepas semua, saya nggak mau ini, kecuali yang saya kenal kayak perusahaan saya minjam ya udah sama saya aja. Tapi kalau yang lain saya nggak berani kuasa direktur untuk pakai itu. Jadi uang masuk ya ke rekening yang dikuasakan, kita nggak ada sangkut pautnya sama keuangan. Nah, kejadian kawan saya itu, dia masih atas nama direkturnya, uang masuk ke dia dulu, saya masuk sekitar 60 juta. Nah, nanti di store ke yang ini, yang minjam nanti kasih lagi ke ini, atau langsung dipotong. Tapi kerjaan itu gak selesai gitu. Akhirnya dia yang jadi dikejar-kejar sama pemeriksaan. Nah, dia direkturnya. Oke, terus masuk lagi. Ini cerita-cerita sambil-sambilan aja ya. Ini masuk lagi laporan final. Ini laporan akhir, nota penjelasan akhir pekerjaan yang telah diselesaikan. Terus yang B-nya, untuk keperluan perencanaan di masa akan datang, menyimpan riwayat pekerjaan, usulan pekerjaan, tujuan pengoperasian dan pemeliharaan, maka final record gambar asbul terawi kembali ke perusahaan akan sampai kepada direktur nomor. Jadi ini data ini juga dibutuhkan untuk perencanaan berikutnya. Terus ini ada masa pemeliharaan ya. Jadi masa pemeliharaan itu dilakukan dari setelah PHO serah terima pertama sampai habis masanya, sampai FAO. Itu yang harus kita pelihara. Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaannya selama pemeliharaan, sehingga
kondisi aset pekerjaan tetap berada seperti saat penyerahan pertama. Jadi kita wajib di rentang waktu itu, misalnya 6 bulan, di rentang waktu 6 bulan itu harus kita pelihara. Tapi yang terjadi sekarang kebanyakan sudah selesai, kita nggak peduli gitu. Dilihat pun nggak, karena jauh kan. Saya di Selat Panjang sana, udah selesai. Itu sampai akhir pemeliharaan nggak dilihat-lihat gimana kondisinya. Harusnya di sini nih harus tetap dijaga gitu. Kalau ada rusak, yang kerjaan Anda perbaiki. Tapi yang kebanyakan terjadi habis PHO ya hilang. Kebanyakan awal seperti itu. Karena kayak saya jalan habis PHO ternyata fitting yang saya kerjakan itu pecah lagi. Ya, sebenarnya tanggung jawab saya itu harus saya perbaiki segera. Tapi kadang kondisi alat yang susah kita kerjain, kalau lokasinya udah jauh kita demo lagi ke sana, ya kan? Untuk demo alat itu kalau kita mau bongkarnya pakai grader atau pakai ekskavator, ya, datang ke sana. Nanti madatin. Jadi akhirnya pemeliharaan kita lakukan itu dengan manual, akhirnya tidak sesuai dengan standar. Mungkin nanti di crash karting lagi, dimainkan cek hammer, udah dipadatin dengan stempler, itu tidak maksimal hasilnya. Dan itu pun biayanya nggak ada biaya, nggak ada uang masuknya ke kita, uang keluar kita itu kalau sempat terjadi rusak yang udah kita kerjakan. Jadi kalau kerusakan aspal itu, kalau dia masih belum sampai ke base-nya, itu masih bisa cepat kita aspal. Tapi kalau retakannya tidak retakan buaya, udah sampai ke base, itu bongkar sampai ke base-nya. Gimana cara orang membongkar? Kalau manual bisa tapi lama. Dan nanti yang bahaya itu dibongkar, mau nutup pun lama gitu. Nanti lubang itu kalau masih intis memang ya. Kalau masih 3 sentian mungkin untuk kendaraan bermotor masih aman. Tapi kalau lebih daripada itu nyawa tantangannya. Mobil aja kalau dia lubangnya agak dalam, itu bisa plat mobil itu bengkok dibuatnya atau pecah. Itu mobil. Kalau orang ketika dia kencang motor, itu sangat ya, nanti ada korban jiwa, ada ini. Nah itu menjadi risiko Anda. Kalau orang ngerti ini, kebetulan ada yang punya, itu bisa dituntutnya Anda. Tapi kadang masyarakat nggak ngerti ini yang punya siapa gitu. Nah setiap tahun itu kan ada proyek saya kontrak berarti sepanjang jalan itu, kalau di jalan ya, kalau terjadi apa-apa itu tanggung jawab saya. Oke, kita kerja nggak boleh sembarangan, mikir orang juga. Nah, ketika kita menggali itu, kita pikir kapan mau ditutup gitu. Kalau sampai ke base, kalau bisa untuk lokasi-lokasi itu gali langsung tutup, langsung padatin untuk menghindari itu. Ada yang nggak ngerti, ya habis gali dibiarin lama. Kalau ada suka kesal mungkin di jalan-jalan kalau di tempat-tempat lain itu kalau jalan itu cepat gitu, nggak nunggu lama. Karena udah di base-nya dibiarin lama, ini sampai base-nya udah kebongkar, nggak ada aspal. Udah mulai besar lagi. Padahal dulunya rusaknya cuma dikit, cuma dia bongkar, dirusaknya betul, nggak diperbaiki cepat. Musim penghujan, udah. Nah, di situ. Jadi untuk perbaikan ini ya tanggung jawabnya penyedia jasa yang harus Anda pelihara. Jangan Anda udah kerja, Anda tinggalin, nggak Anda lihat. Tetap kita lihat ke sana apa yang terjadi gitu. Kalau ada yang rusak atau yang mana ya, kalau ada yang rusak, yang paling penting itu kalau membahayakan ya cepat Anda perbaiki. Nah itu dari pengguna jasa, dia berhak menyuruh Anda, memanggil Anda kalau ada kerusakan itu. Biasanya dipanggil kalau udah ada yang nelpon.
LSM, atau ada orang kepolisian, orang mana, orang perhubungan komplain masalah link itu, ada cepat cari Anda. Oh, ini di sini ini baru dari penyedia jasanya melihat ke lokasi itu. Kalau pemeriksaan, kalau Anda ada masalah itu ini dipanggil Anda, ditanya Anda setelah PHO